Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu perkampungan, tepatnya di Desa Cigaleh atau Desa Sinargalih ya, ini ya, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, di belakang saya ini merupakan ada area pemakaman, ada terdapat puluhan makam ya. Dan di belakangnya lagi tuh, di rumah yang warna oranye itu ada salah satu rumah mewah. Kalau ukuran di kampung ini sudah dibilang rumah mewah banget ya teman-teman. Dan di depannya itu merupakan makam semua loh teman-teman. Aneh kan, rumah mewah tapi depannya merupakan makam semua gitu. Kita akan bertanya ke pemilik rumah mewah tersebut. Siapa tahu beliau berkenan lah untuk ditanya-tanya, untuk diwawancarai seputar kehidupan beliau tinggal di rumah tersebut. Karena depannya merupakan makam semua. Apakah merasa takut atau tidak? Nanti kita simak jawaban dari pemilik rumah tersebut. Seperti apa kisahnya? Makanya tontonin terus video ini sampai selesai ya, sampai habis, biar kalian semua tidak gagal paham. Jadi saya sarankan untuk menonton videonya sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Untuk kalian para janda dan para duda, semoga kalian yang lagi mencari pasangan hidup barunya, semoga mendapatkan pasangan hidup barunya yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan juga yang belum mendapatkan pekerjaan di tahun 2022 ini, semoga bisa mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Yang belum punya rumah di tahun 2022 ini, semoga kita bisa membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Mohon maaf apabila openingnya kepanjangan, karena mendoakan sama umat muslim itu dianjurkan, diwajibkan ya teman-teman, apalagi dalam doa-doa kebaikan. Oke, di sini terdapat beberapa puluh makam ya teman-teman. Kebetulan ini berada di akses jalan raya atau jalan desa nih. Dan kita akan bertanya kepada Teh Nenden Sri Fujia. Kebetulan Teh Nenden ini merupakan putra asli daerah. Ini termasuknya wilayah mana sih? Desa Cigaleh atau Sinargali sih Teh? Sinargali. Oh, Sinargali. Berarti tadi saya ada dua opsi ya, bilang Sinargali atau Cigaleh. Berarti ini masuknya perbatasan Sinargali dan Cigaleh. Oke, yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Bukan masuk sih istilahnya ya, karena harus bertamu dulu. Masa masuk rumah orang langsung nyelonong masuk aja. Sok, lanjut Wilujeng. Nah, itu Teh Nenden Sefijia juga mau bikin konten di sini, di rumah ini. Kebetulan rumah ini pemiliknya itu, kata Teh Nenden, masih kerabat Teh Nenden atau masih saudara Teh Nenden. Di sini ada dua makam loh teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini terdapat dua makam, yang satu sudah hancur banget ya. Ini jalannya bisa masuk kendaraan roda 4 juga nih ke rumah ini nih. Oh, ini bisa kita lihat dari luar.
kondisi rumahnya seperti ini. Ya kalau rumah seperti ini, ukuran di daerah perkampungan itu sudah bagus banget ya teman-teman, sudah mewah lah, dibilangnya rumah mewah kayak gini, rumah gedong, rumah permanen. Kebanyakan kan kalau di kampung itu masih rumahnya rumah panggung. Ya beda dengan di kota lah, jangan disamakan dengan kota-kota besar, karena kita bisa bilang rumah mewah itu karena melihat situasi dan kondisi tempatnya juga, daerahnya di daerah mana. Misalkan di Majalengka kan, kalau apa ya, bisa banyak sekali saya bilang kan hutan-hutan, karena di Majalengka daerah Jawa Barat itu padat penduduk. Beda dengan Kalimantan, mungkin hutan di Majalengka, di Kalimantan itu dianggapnya perkebunan. Nah itu kebetulan pemilik rumahnya sedang berada di luar semua tuh. Ini kondisi sekelilingnya, di sebelah kirinya itu merupakan area kebun ya, mungkin kebun pribadi milik pemilik rumah ini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Nah kebetulan para pemilik rumahnya, bukan para pemilik ya, sedang santai di luar rumah nih. Nanti deh kita lihat dulu sekeliling rumahnya seperti apa. Itu depannya kan udah terlihat ada kuburan Bu ya, banyak makam. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama ibunya, kalau ibunya berkenan ya Bu ya. Sangat nyaman sekali ya teman-teman untuk kondisi rumahnya. Area pekarangannya juga, area luarnya itu sangat bersih dan terawat. Walaupun ya sebelah sananya kuburan, tapi kuburannya juga bersih banget, terawat, tidak kotor, tidak menakutkan lah istilahnya. Untuk di belakangnya itu, belakang ada terdapat 1 atau 2 rumah itu ya, tetangganya mungkin, tetangga pemilik rumah ini. Jadi ini berada di area tengah-tengah perkampungan, akses jalan penyambung desa Cigaleh dan juga desa Sinargali Pak ya. Kalau ini masuknya berarti desa Sinargali Pak ya. Oke, nanti deh kita berkesempatan untuk wawancara, ngobrol bersama si bapak dan ibu. Kebetulan itu sedang ada tamu dulu ya mungkin. Ya Bu ya, sedang ada tamu ya. Apa? Apa Bu? Ini anaknya. Oh iya, ya nanti deh kita berkesempatan ngobrol Bu ya. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan sama ibu dan bapak untuk ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau yang rumahnya betul-betul berdempetan dengan makam atau dengan kuburan. Nah kebetulan ibu dan bapak ini masih saudara Teh Nenden ya, Teh Nenden. Jadi yang bertanyanya juga Teh Nenden juga. Karena kalau ngobrol bersama saudara mungkin bakal terbuka gimana, beda dengan orang asing seperti saya yang tidak kenal. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh memperkenalkan diri, sama ibu siapa, sama bapak siapa gitu. Boleh. Nama saya Pak Sunaryo. Usia Bapak? Usia lahir 57. 57 berarti udah 64 ya Pak ya? 66 ya? Sekitar 66 tahun. Ibu sama Saya Ibu Muriati, lahir 61. 61. Ya. Berarti 61 udah 61 tahun ya Bu ya? Ya, 61 61 tahun. Oke, Teh Nenen silakan, Teh Nenen yang melemparkan pertanyaan langsung. Iya Bu, sama Bapak ya, saya pengen tahu Bapak di sini tinggalnya udah dari tahun berapa ya? di rumah ini di sini udah dari tahun 94. 94. Berarti kalau 94 udah 28 tahun ya Pak ya? Iya. Hampir 28 tahun. Tinggal
dekat berdampingan dengan pemakaman atau Iya. kuburan. Iya. Nah ini Pak, saya mau pengen bertanya kan unik ya Pak ya. Itu kuburan dulu atau rumah dulu sih Pak? Kalau kuburan yang ini, yang dekat yang keluarga itu rumah dulu. Rumah dulu. Kalau yang sampingnya seberangnya? Yang sampingnya itu Makam. kuburan keluarga. Yang satu lagi sebelah sana itu kuburan dulu. Oh, kuburan dulu. Ya. Nah, kenapa nih alasan Bapak, kebanyakan orang Indonesia nih, masyarakat Indonesia pada umumnya kalau bikin rumah itu menjauh dari kuburan, menjauh dari tempat-tempat mengerikan lah istilahnya Bu ya. Kalau kuburan terkenalnya angker kalau masyarakat Indonesia bilangnya gitu. Nah, alasan kenapa sih Bapak dan Ibu malah membangun rumah sebagus ini ya Bu ya, sebagus ini kok dekat kuburan gitu, mendekati pemakaman. Iya, beginilah dulu kakek saya di sini rumahnya dekat ya di sini. Katanya nenek saya meninggal Ya. mau di tempat tanah sendiri gitu ya. Jadi memang ini rumah dulu baru kuburan. Dulunya satu, ya si nenek yang meninggal. Yang kedua kakek, ya. Jadi anak-anaknya mau dikubur di sini. Dan ada lagi anak si kakek dan si nenek itu ya yang satu kedua di sini lagi ya dikuburnya. Jadi alhamdulillah saya di sini dekat kuburan nggak ada apa-apa gitu, nggak takut apa-apa gitu. Alhamdulillah. Jadi mah banyak hikmahnya hidup atau di sini dekat kuburan gitu. Banyak yang silaturahmi ya gitu. Jadi karena mungkin itu pemakamannya pemakaman keluarga Bu ya? Iya. Pemakaman keluarga, tapi Iya. dulunya di sini tuh rumah kakek dan nenek Ibu. Iya di sebelah sini. Di yang depan itu yang sekarang jadi kebun. Iya, iya. Dulunya terpencil mungkin Bu ya, jauh dari Iya. tetangga. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada tetangga ya Bu ya, udah nggak menikah. Gitu. Nah, Iya. sok, silakan. Barangkali ya Bu, kalau misalkan kan ini di pinggir banget ya Bu, maksudnya pinggir apa itu yang Tembokan. sebelah sana tembokan Tembok. ya. Nah kalau misalkan Ibu tidur itu gimana Bu? Apakah ngerasa mungkin serem deket kuburan? Apa gimana? Mungkin pernah ada yang gangguin? Apa gimana tuh? Bu? Enggak ingat apa-apa masalah takut, masalah apa enggak. Malah mah enggak ingat aja jadi enggak perasaan takut atau ada setan, ada apa enggak punya perasaan Jadi seperti biasa itu aja, ya. Iya. Ya biasa aja biasa. Malah kalau malam keluar juga jadi enggak takut apa-apa gitu. Berarti kalau Ibu keluar berarti ngelewatin kuburan dulu ya Bu ya? Iya, Kuburan. emang. Iya. Habis dari mana ya lewat kuburan gitu. Mau siang Iya. mau malam juga Iya, lewat siang kuburan. malam, ya. Iya. Enggak takut apa-apa. Kalau di sini Ibu barangkali tinggalnya sama siapa aja Bu di sini? Kalau di sini sama bapak aja. Kalau sehari-harinya gitu. Kalau dulu bapak lagi ke usaha di Jakarta ya saya sendirian gitu. Tapi saya nggak takut apa-apa. Soalnya gitu. anak lagi pada jauh. Oh, udah pada besar-besar. Emang Udah. Ya, mempunyai pada anak? keluarga ada yang di Jawa Timur, ada yang di Sukabumi, Ada yang di Lampung. ada yang di Lampung, yang Gontot. Ya alhamdulillah baru selesai juga kuliah. Iya. Ada sekarang ikut kakaknya di Jawa Timur, Ponorogo. Kerja sambil kerja atau gimana? Iya. Ya itu kerja ngajar tahfidz juga. Oh, tahfidz Quran. Alhamdulillah Ibu ya. Iya. Itu jaminan Ibu tuh bisa punya apa istilahnya kalau bahasa Sunda mah Iya. ceng-celengan Tabungan. kanggo di akhirat, Iya. gaduh murang kali Amin. tahfidz teh Ibunya. Jaminan surga Amin, insyaallah. amin ya rabbal alamin. Berarti Pak, ini Pak, untuk anak sendiri Bapak punya berapa dan Ibu? Punya 4. 4. Yang satu yang pertama di Sukabumi, yang kedua di Ponorogo tapi dosen Gontor, yang ketiga di Lampung juga di pondok, ngajar di pondok, Pondok pesantren. yang keempat yaitu yang belum keluarga Nikah, ya belum yang keluarga. baru wisuda. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan yang kecil. Oke. Jadi anaknya punya 4, yang 3 perempuan, yang 1 laki. Oke.
Berarti anaknya laki-laki 2, perempuan? Satu. Oh, laki-laki 1, Iya. perempuan Dan 3. Tiga-tiganya semuanya. Ibu ini saya salut banget sama ibu dan bapak karena anak-anaknya semuanya basic dari pondok pesantren, bukan pendidikan formal doang ya Bu ya. Iya. Diutamakan pendidikan agama juga yang paling utama. Kalau yang pertama mah itu di rumah sakit kerjanya. Oh, ya. kerjanya di rumah sakit ya. Iya. Alhamdulillah udah pada sukses-sukses ini berarti Alhamdulillah. benar-benar mendidik dari kecilnya itu orang tua sukses lah istilahnya, bisa mendidik anak-anak bisa sukses semuanya. Nah Ibu nih mungkin pertanyaan saya agak sedikit ini Ibu ya, agak menyimpang juga dari pertanyaan kita nih Bu. Kan Ibu punya anak perempuan 3, Iya. 3 yang Iya. udah menikah 2 orang nih Bu 3. ya. 3. Oh 3, Iya. 3-tiganya udah menikah. Udah. Ya. Oh berarti yang bungsu itu Iya. laki-laki. Ya. Yang bungsu perempuan, yang Perempuan. kedua laki. Oh. Dari ke-1 perempuan, kedua laki, ketiga perempuan, keempat perempuan. Berarti yang udah nikah itu 2, perempuannya 2. 3. Oh iya. Yang udah nikah. Oh iya. Yang udah nikah 2 nih Bu ya. Kan kalau di kampung mah istilahnya kalau misalkan kalau pernikahan itu nggak sewa gedung di rumah Iya, sendiri. iya. Pernah gak Bu ini ada gak kejadian unik nih misalkan dari besan Ibu, rumahnya kok deket kuburan gitu pas serahannya tuh gimana tuh Bu? Ada nggak sedikit ceritanya atau gimana gitu Bu? Iya. Ya ceritanya mungkin seperti itu, apalagi yang jauh. Sekarang yang di Ponorogo itu kan dapetin orang sana juga yang mungkin kan besan dari sana. Ya sedikitnya ke sini kan pasti memang di sini sih nggak cerita apa-apa ya. Mungkin di sana ada cerita gitu. Waduh di sana kok kebun, kuburan. Gitu. Ya terus rumahnya dekat kuburan. Ya kalau di sana mungkin ceritanya besan itu sama saudara-saudaranya pasti seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan mungkin waktu dulunya suami dari anak ibu itu apelnya itu ya Bu, kan biasa suka ada apel nganjang ya Bu ya di Sunda mah ngelewatan lah kuburan diuji nyali ya Bu. Oh iya. Nggak tahu, udah jarang-jarang kesini nanya. Oh juga jarang kalau- kesini. Iya, jarang-jarang gitu. Ibu, saya juga penasaran kalau misalkan dekat kuburan kan kalau mau ada yang meninggal suka ada isyarat gitu ya. Misalkan kalau yang sudah tuh kalau misalkan ada yang mau meninggal suka ada keranda yang seperti dijatuhkan atau mungkin yang lagi nyangkul kayak gitu. Nah kalau ibu sama bapak sendiri pernah mengalami hal serupa atau mungkin Nah, gimana? saya mengalami hal serupa itu bukan masalah itu. Gimana? Tapi ini kalau masalahnya itu yang dicerita tadi itu burung legu gitu. Iya, kalau Burung hantu. itu kan isyarat ya mungkin seperti itu. Kalau di sini Itu mah di jauh di mana kedengarannya. ya kedengarannya bukan di sini, gitu. bukan. Tapi Tapi kalau kedengaran. isyarat seperti itu jatuh apa gitu di sini nggak ada gitu. Alhamdulillah nggak pernah gitu. Kalau masalah itu mah, tapi kalau burung itu yang suka dikatakan burung setan Iya. itu ya sering juga gitu. Burung hantu. Itu. Iya. Tapi nggak tahu di mana Nggak tahu itu. di mana, Itunya itu mah, tapi bukan isyarat yang ada yang meninggal gitu, yang dikubur sini bukan. Bukan. Tahu. Karena ini mau pemakaman keluarga Bu ya. Iya. Ya mungkin kalau suara-suara aneh setiap rumah juga pasti ada ya Pasti Bu ya, ada. kayak Iya. jatuh barang atau gimana, tapi kita berpikirnya oh itu mah sama kucing, itu mah sama tikus. Berpikir positif kita Bu ya. Iya. Kalau kitanya berpikir hantu. Wah, udah pasti kabur, Bapak nggak bakal nempatin di rumah ini ya Bu ya. Iya, iya. Kalau si Teteh sendiri nih Bu, mungkin waktu belum nikah ataupun sekarang masih ada yang punya yang perawan nih Bu ya. Kalau misalkan keluar malam, emangnya berani sendirian keluar? Berani. Oh berani. Berani. Karena udah terbiasa. Iya, udah terbiasa. Nggak takut sama kuburan. Nggak takut ya. Nggak. Jadi sebenarnya kita ini di tujuan konten ini jadi istilahnya menimpas atau apa ya? Karena kebanyakan orang, pandangan orang itu kuburan itu mengerikan. Ternyata serem ya. Ternyata ibu dan bapak sudah lama puluhan tahun tinggal di sini tidak ada gangguan apapun, Nggak tidak ada. mengerikan Alhamdulillah. sama sekali ya. Nggak. Jadi isu-isu itu tidak benar gitu ya. Iya. Tapi dari tetangga sendiri pernah nggak Bu yang bilang gini, Ibu wanian gini tinggal di banyak makam. itu mah. Oh, banyak dari teman di sekolah juga. Oh, banyak rumah besar dekat kuburan. Apa enggak takut? Enggak takut apa-apa. Jadi rekan-rekan kerja Ibu waktu di Iya. sekolah mungkin dulu ya Bu ya. Banyak tetangga atau orang-orang lain yang datang ke sini, kok rumahnya dekat kuburan, apa enggak takut? Enggak. Enggak takut apa-apa.
Tapi kalau tetangga sendiri mungkin pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu terus cerita ke ibu atau ke bapak mungkin? Enggak Enggak ada. Belum. Sampai saat ini ya alhamdulillah nggak ada. Iya. Iya. Ini dong Bu, kan saya kan orangnya penakut ya Bu. Jangan kan tinggal di dekat kuburan gitu ya. Kalau misalkan di rumah sendiri aja yang rame gitu ya, masih suka kalau kata orang Sunda mah borangan ke WC harus diantar gitu. Nah itu mungkin Ibu bisa ngasih tips mungkin atau amanah kayak gitu ya sama Bapak biar kita itu sama penonton juga nggak penakut kayak gitu. Soalnya Ibu aja yang tinggal di depannya banyak kuburan ya berani kayak gitu Bu. Gimana Bu? Ya mungkin kalau orang baru seperti ini ya mungkin ada juga takut gitu. Tapi kalau udah biasa seperti ini ya istilahnya udah biasa-biasa aja. Sama kuburan itu nggak ada istilah takut gitu. Ya kalau dari saya mah pagi nih ya. Gimana tuh Bu? Jadi masalah mati itunya kan nggak usah takut, kita juga akan mati dan kita banyak berdoa kepada Allah supaya tidak ada apa-apa dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada apa-apa gitu yang menakutkan gitu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah ya Bu ya. Karena Ibu kan sering bilang waktu Bapak kerja di Jakarta dulu ya Pak ya, jualan usaha di Jakarta, sering ditinggal-tinggal sendirian di rumah. Alhamdulillah nggak apa-apa, Ibu hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah gitu. Kalau apa-apa nggak ada setan apa itu yang suka nakut-nakutin kuntilanak, suara-suara aneh nggak ada. Nah jadi mungkin dari Ibu itu tadi kan Ibu sedikit menyinggung karena apa ya, yang namanya kematian manusia itu tadi seperti bilang gitu ya Bu ya, pasti bakal mengalami kematian ya Bu ya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal mati, meninggal dunia. Nah tapi mungkin kalau Ibu mah enak tinggal pindah tidur mungkin ya Bu ya. Ini mah guyon ya Bu ya, heureung seberang sudah mah pindah tidur tinggal ke depan rumah gitu ya Bu ya. Kalau misalkan saya nih, saya kan rumahnya di tengah-tengah perkampungan. Kalau meninggal dunia itu serasa dibuang karena jauh dari rumah. Kalau Ibu di depan rumah. Terus enaknya lagi ke teman-teman, jadi hikmahnya bisa kita petik hikmahnya itu kalau misalkan ada pemakaman keluarga di depan rumah kita itu enaknya kalau bisa berziarah itu setiap waktu Bu ya, nggak merasa takut. Pengen ziarah, ingat sama orang tua, ingat sama anak, ingat sama adek yang sudah meninggal, karuhun yang sudah meninggal, tinggal langsung berziarah ke depan rumah. Kalau saya sendiri suka yang alami saya sendiri nih, kalau misalkan mau ziarah ke orang tua atau kakek nenek yang sudah meninggal dunia itu suka merasa takut kalau sendirian Bu, karena ke pemakaman. Kalau Ibu enak, jadi bisa tiap hari mendoakan juga ya Bu ya. Itu mah jauh dan dekat juga ya, itu pasti banyak berdoa, kita harus banyak berdoa. Dan alhamdulillah pun paman meninggal juga sampai Kapolres di sini, upacaranya di sini gitu. Jadi kalau kepolisian mah secara militer Ibu ya? Iya, militer dari upacara di sini dari Kapolres Majalengka gitu, Kapolresnya datang ke sini gitu. Ya alhamdulillah gitu, jadi merasa banyak hikmahnya ya, banyak saudara, ketemu sama saudara gitu, silaturahminya gitu kan, jadi tahu di sini. Iya gitu. Betul, karena silaturahmi itu penting ya Bu ya. Nah, jadi enaknya juga kalau gini, kata Ibu tuh sempat menyinggung juga di awal bilangnya enaknya punya rumah atau karuhun dikuburkan di depan rumah. Jadi kalau misalkan Idul Fitri, karena di kampung kan Idul Fitri suka silaturahmi ke keluarga. Jadi Ibu mah nggak perlu silaturahmi ke sana kemari, tinggal nunggu di rumah karena mungkin keluarga-keluarga yang lain datang ke sini untuk berziarah kepada karuhun ya Bu ya. Semua ngumpul di sini. Kumpulnya di sini, titik kumpul. Tapi siap aja gitu. Tinggal siap, asal siap makanannya ya Bu ya. Asal siap makannya di sini. Menyambut keluarga besar ya Bu ya. Karena kalau di kampung itu keluarga besar teman-teman, satu keluarga punya anak itu bisa menjadi kesebelasan sepak bola. Tambah cucu ya Bu ya. Wah. Tapi mungkin itu menjadi sedekah jariah buat Ibu sendiri ya Bu ya. Nanti juga bakal diganti oleh Allah yang yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi. Amin. Dari Anajar mungkin ada pertanyaan lagi? Udah. Cukup. Nenden silahkan mau bertanya nggak? Nanya apa lagi? Oh, untuk anak-anak Ibu tuh Bu, kan semuanya ada 4 ya. Nah kalau untuk anak-anak Ibu kan biasanya tiap anak kan beda karakternya. Kalau misalkan tinggal di sini, apakah semuanya pada pemberani atau mungkin ada yang penakut, ada yang misalkan
bisa lihat atau mungkin pernah mendengarkan kayak gitu atau semuanya enggak gitu Bu? Enggak semuanya, cucu juga enggak takut ya karena berkatan gitu. Enggak ada yang takut, anak-anak juga yang 6 tahun, kalau yang 5 masalah tahun. kuburan, anak memang alhamdulillah nggak ada yang takut. Kalau cucu datang ke sini itu bukan takut dari kuburan, Takut apa? takut tokek. Oh. Yang satu itu yang ada yang satu di sini. Terus Enggak mau nginep katanya takut hantu tokek. juga begitu. Oh. Hantu ada yang dari Ponorogo. Di sini kan ceritanya tidur ada tiba-tiba ada tokek berbunyi. Iya. Sampai teriak. Saya takut ya. Berarti Itu bukan alhamdulillah bukan karena dari kuburan gitu. Iya, Ya. dari hewan. Kalau dari kuburan alhamdulillah semuanya Semuanya berani. pada Malam, gitu. tengah malam ya. juga datang ke sini enggak takut Oh. apa-apa gitu. Berarti anak, mantu, terus cucu juga semuanya pemberani ya, nggak Iya. takut makam pokoknya udah. Kalau masalah kuburan gitu ya alhamdulillah. Karena mungkin udah terbiasa kan. main di sini Main di gitu. sini, gitu. Sudah biasa main Ya di kalau sini. baru-baru ya istilahnya ya sedikitnya mungkin ada gitu. Iya. Sedikitnya mungkin ada. Nah ibu, nih mohon maaf nih, saya mungkin nanyanya ke pribadi keluarga ya bu ya, pribadi keluarga. Berarti anak ibu semua tahfidz Quran semua. Enggak, yang pertama kuliahnya di Akpernya, sekarang di rumah sakit. Yang kedua di pondok pesantren Gontor sampai S2, sampai sekarang di Visit. apa sih dosen di Gontor Alhamdulillah, di alhamdulillah. Unida ya. Yang ketiga ya emang nggak lulus kuliah sampai semester 7, nikah memang alumni Gontor Alhamdulillah. suaminya, tapi sekarang di pondok di Lampung ya kerjanya. Yang memang yang keempat yang tahfidz Quran iya. yang terangsi yang bontot itu ya bu, yang bungsu Iya. ya bu ya. Nah ini bu, karena jarang banget ditemukan orang tua seperti ibu. Kebanyakan orang tua yang lain ya bu ya, maaf nih bu kalau di perkampungan mengutamakan pendidikan formal ya, non formal itu seperti pesantren itu di nomor 2 kan. Karena gini bu, sering saya tetangga atau misalkan lihatlah di perkampungan lain, kalau anaknya nggak sekolah SD, SMP, mungkin SMA, nggak kuliah, suka dimarahinnya abis-abisan sama orang tua ya bu ya. Iya. Tapi kalau nggak mau ngaji ya udah tenang naon, cina nggak apa-apa gitu. Nah ibu yang menguatkan ibu nih, kenapa nih bu? Jadi diutamakan pendidikan pesantren, diutamakan pendidikan formal juga diutamakan. Alasan terkuat ibu kenapa sih bu? Alasannya nih paling begini utama. ya. Kalau memang anak pertamanya enggak mau masuk pondok ya. Iya. Yang pertama jadi maunya ya memang di pertama ke MTS, ke SMA, langsung ke Akpernya ke Bandung. Jadi dia nggak mau ke pondok tadinya pesantren. ya. Yang kedua malah mau dari SD mau masuk Pesantren. ke pesantren ke Gontor ya. Yang sampai ya sekarang. Jadi yang ketiga dari SD masuk pesantren ke Kencana. Kan Cana Cikiji, Ya. Kang Keindin. Iya, iya. Sampai Apa ya? ke Tasik ke apa sih? Bukan itu sih. Suryalaya. Bukan. Asalam. Udah. Nonton. Kenapa? Mitahun. Cipasung. Cipasung. Tasik. Pasung. Ya, Cipasung, Cipasung. Cipasung Lalu Tasik. ke Darussalam. Ciamis. Dipindahkan ke Darul Takwim ke Cikarang, Bekasi. Nah, yang ketiga dan yang keempat mulai SD masuk ke tahfidz Al-Quran ke Gontor. Ya. Nah, jadi perasaan saya tidak bisa mendidik dengan pelajaran agama sendiri. Jadi kalau saya nggak bisa memberikan pendidikan agama sepenuhnya, kalau saya nitipkan ke pondok, Insya Allah. saya Tinggal nyari bebas duit. gitu. Perasaan tuh bebas kalau anak ini diam di pondok. Terus aman juga bu ya. Ya, Karena jadi tidak bergaul Iya. sama orang-orang yang Iya, nggak benar ya lah. pokoknya gitu. aman terus banget. Saya nggak bisa memberikan pendidikan kalau di rumah disuruh sholat subuh susah, Iya, betul. disuruh ngaji susah. Betul. Apalagi sudah SMP perasaannya sudah bebas dari baca Al-Quran Sudah atau dewasa, ngaji ke- berasanya sudah dewasa. Iya, ya. perasaan apalagi SMA. Nah, kalau di pondok itu saya serahkan sepenuhnya ke pimpinan pondok pesantren. Dewan Jadi Kiai ya bu ya. ya,
kalau orang lain mah ada gini ya, kalau di Gontor katanya disuruh tahajud kan, bangun sampai dicepret-cepret gitu. Katanya, anak saya mah nggak mau digituin gitu, kasihan. Saya mah udah aja diserahkan kepada pimpinan pondok yang mengatur itu, saya sudah bebas gitu. Jadi saya benar-benar nggak bisa mendidik sepenuhnya dengan pendidikan agama gitu. Jadi insya Allah kalau penuh dengan pendidikan agama ya formal juga, insya Allah bakal sampai akhirat lah. Iya betul. Untuk bisa menjaga diri sendiri. Iya, gitu. karena yang terpenting itu yang dibawa sampai akhirat itu ya Bu ya, ilmu agama ya Bu ya, betul. Ilmunya juga harus seimbang, harus sejajar antara ilmu umum dan ilmu agama. Gitu. Jadi ya masuknya juga yang sekolah ada, pesantrennya juga ada, enggak salafi terus atau tidak ada sekolah. Saya mah kalau ke orang lain juga masukilah ke pesantren dan ada sekolahnya gitu. Jadi yang mendasar dari Ibu tuh penguatnya itu karena Ibu tidak begitu hafal, tidak begitu paham secara mendetail mendalam tentang ilmu agama. Jadi menitipkan anak-anak Ibu di pesantren-pesantren ya Bu ya. Karena mungkin kalau di pergaulan di pesantren insya Allah aman. Senakal-nakalnya anak pesantren pasti nggak bakal lupa yang namanya sholat yang 5 waktu. Seperti itu mungkin Bu ya. Insya Allah ya, betul. Ya memang saya juga guru agama tapi nggak bisa seperti sepenuhnya dengan karena melawan itu. Karena kalau misalkan diajarkan sama orang tua sendiri, anak itu suka melawan ya Bu ya, beda dengan orang lain. Beda dengan di pesantren gitu, taat, beda ya ketaatannya. Kalau ke orang tua mah kan melawan gitu. Iya betul Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya Bu ya. Ibu semoga selalu diberikan kesehatan, Bapak juga sama diberikan kesehatan, anak-anaknya dalam berkarirnya selalu sukses. Semoga dari video ini kita bisa menjadikan contoh, menjadi orang tua ya, suri tauladan orang tua Ibu ya, Ibu Muryati dan Bapak Sunario. Nah, Bapak Sunario dan Ibu Muryati ini tidak mementingkan pendidikan formal kepada anak-anaknya, tapi pendidikan pesantren juga diutamakan. Karena yang paling utama tuh, yang paling penting itu dunia pendidikan pesantren, ilmu agama Ibu yang paling utama. Kebetulan juga Ibu Muryati basicnya itu guru agama juga, ya pantas lah pasti anak-anaknya semuanya mondok pesantren dan alhamdulillah ada yang menjadi tahfidz Quran. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Mungkin Teh Nenen juga ya, udah selesai juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.